Mohon dukungannya dengan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi. Terima kasih, selamat mendengarkan. Asal-usul hantu pocong. Sejarah pocong, hantu paling seram. Selain hantu kuntilanak, ternyata hantu pocong juga merupakan salah satu hantu yang paling ditakuti oleh masyarakat kita. Banyak masyarakat kita yang berasumsi bahwa asal-usul hantu pocong yaitu orang yang meninggal dunia saat dimakamkan tali pocongnya tidak dilepas, sehingga arwah si mayat bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Ada juga yang menyebutkan awal mula sejarah hantu pocong berasal dari sesosok makhluk halus, yakni jin yang menyerupai atau menyamar sebagai pocong. Dan masih banyak lagi versi-versi lain tentang sejarah awal mula hantu pocong yang merupakan hantu paling ditakuti oleh mayoritas orang. Adapun untuk wujud hantu pocong itu sendiri, penggambaran pocong bervariasi. Dikatakan pocong memiliki wajah berwarna hijau dan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda tengok ke belakang. Hahaha. Oke, untuk lebih mendalami pengetahuan kita seputar pocong, hantu yang paling seram dan paling menakutkan, berikut duniabaca.com kutip dari sumber yang tercantum di akhir artikel sejarah asal-muasal hantu pocong. Penampakan hantu pocong dibedakan menjadi 3. Yang pertama, mungkin benar karena si mayat lupa dibukakan tali pocongnya, atau si arwah tersebut masih banyak tanggungan selama hidupnya di dunia, sehingga mencoba meminta maaf dengan wujudnya seperti pocong. Kedua, penampakan pocong bisa juga berasal dari jin yang menyerupai sosok pocong. Dan yang ketiga, penampakan hantu pocong juga bisa muncul karena guna-guna atau dimanfaatkan tubuhnya untuk menakut-nakuti. Oleh seorang dukun atau ahli santet dengan meminta tumbal untuk memperkuat ilmunya. Bagaimana cara membedakannya? Bagi semua orang awam, hal ini sangatlah sulit untuk dibedakan. Tapi, Anda tidak usah khawatir, karena semua itu akan dijelaskan pada halaman ini. Pada saat dikebumikan, si mayat lupa dibuka tali pocongnya, sehingga dia menjelma menjadi sosok yang mengerikan, seperti waktu dia mati. Tapi dia tidak gentayangan, mengikuti orang-orang di sekelilingnya. Kalaupun dia gentayangan dan mencoba menakut-nakuti orang di sekitarnya, maka berarti dia masih memiliki tanggungan selama hidupnya. Penampakannya muncul pada saat azan maghrib atau setelah kita selesai salat maghrib. Dia muncul tepat di tengah-tengah pusar kuburan dengan wujud seperti asap, kemudian menjadi makhluk kecil yang lompat dari tengah kuburannya ke arah kakinya. Kemudian dia melompat lagi ke arah kepalanya. Kali ini menjadi makhluk yang sedang seperti bayi besarnya. Kemudian dia melompat lagi ke arah sisi di sebelah baratnya. Dan sempurnalah sosok hantu pocong ini. Setelah itu dia berjalan mengelilingi kuburannya 1 kali untuk melihat bahwa kakinya terikat, tapi dia masih bisa berjalan dengan kaki terikat. Setelah sosoknya sempurna, maka hantu pocong ini terbang melayang-layang ke udara. Saat dia terbang melayang, tubuhnya memanjang seperti selendang putih. Ciri-ciri hantu pocong yang satu ini yaitu wajahnya yang cenderung terlihat seperti tengkorak. Bola matanya terlihat seperti mau keluar. Tidak ada alis ataupun daging kulitnya. Terkadang
Di antara kedua matanya terlihat seperti ada belatung yang keluar masuk. Kalau Anda bertemu dengan hantu seperti ini di lingkungan Anda sendiri, maka sebutkan siapa yang menurut Anda, teman Anda, atau kerabat Anda yang meninggal pada saat itu. Lalu katakanlah, "Aku sudah memaafkanmu. Kembalilah dengan tenang ke alammu." Setelah itu bacalah basmalah dan surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Maka dengan sendirinya dia akan menghilang dari hadapan Anda. Jangan takut ataupun kabur lari terbirit-birit, karena menurut saya hal itu percuma. Si pocong itu akan terus mengejar Anda sampai dia mendapatkan pertolongan atau maaf dari Anda. Jika Anda takut, cukup pejamkan mata saja dan awalilah dengan bacaan sholawat dan istighfar, kemudian basmalah dan Al-Fatihah. Namun, bila Anda bertemu hantu pocong dengan sosok seperti ini di tempat lain atau tempat yang tidak Anda kenal, yang Anda lakukan adalah tarik nafas yang dari dalam hidung, kemudian bacalah basmalah disertai surat Al-Fatihah dan ayat kursi sebagai penutup. Jangan sekali-sekali bersikap jagoan atau pahlawan seperti keesokan harinya Anda ingin mengorek dari mana penampakan pocong tersebut pada orang di sekitarnya, terus Anda ingin membuka tali pocongnya. Malah nanti Anda sendiri yang akan menimpa sial. Anda akan diikutinya setiap malam atau bahkan keluarga Anda yang akan kena juga. Karena pada dasarnya kita tidak tahu apakah tali pocong itu sengaja tidak dibuka atau tidak sengaja dibuka ketika si mayat itu dikebumikan. Bagi warga pedesaan yang masih memiliki pandangan besar terhadap mistis, bila sanak keluarganya dibunuh dengan cara tidak wajar, seperti diperkosa lalu dibunuh, atau dibunuh dengan cara yang tidak wajar dan lain-lain, akan tetapi polisi masih belum menemukan siapa yang melakukannya, maka cara inilah yang umumnya mereka ambil untuk menakut-nakuti si pelaku agar dia mau mengakui kesalahannya. Dan jika Anda ingin jadi pahlawan, itu tidak masalah asalkan Anda memiliki ilmu kebatinan yang luar biasa. Tetapi bila Anda orang awam dan masih belum mengerti syariat, maka jangan coba-coba Anda atau Anda sendiri yang akan kena batunya. 2. Jin yang menyerupai sosok pocong. Jin dibedakan menjadi beberapa golongan, dan yang terparah adalah jin kafir. Jin seperti ini bisa menyerupai apa saja yang dia inginkan. Bahkan dia bisa berwujud seperti layaknya pocong. Di Jawa, mereka disebut gondorowo. Umumnya, mereka sangat senang tinggal di daerah barongan atau bambu-bambu yang lebat, pohon yang besar, atau di rumah yang sudah lama tak berpenghuni. Sama seperti manusia, mereka juga memiliki keturunan. Biasanya, jin yang menyerupai sosok pocong ini, cara dia munculnya juga berbeda. Bisa di atas pohon, di balik dinding, atau pohon yang dengan separuh badannya. Ciri-cirinya juga beda. Matanya cenderung menyala berwarna merah atau biru. Jika Anda bertemu dengan sosok seperti ini, maka cepatlah Anda bersetubuh dengan bumi, atau baringkan badan Anda di atas tanah dengan posisi telungkup. Kemudian bacalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Selanjutnya bacalah ayat kursi. Jangan berdiri ataupun lari, karena jin ini bisa merasuki raga kita atau bisa kita sebut dengan istilah kesurupan. 3. Mayat yang dimanfaatkan oleh dukun atau ahli santet. Bagi sebagian besar dukun, seringkali menggunakan media mayat untuk menakut-nakuti orang atau bahkan bisa saja membunuhnya sesuai permintaan yang diajukan.
Ciri-cirinya biasanya sosok pocong yang ia gunakan masih terlihat utuh atau di wajahnya masih terdapat kapas, di matanya, di hidungnya, terkecuali di mulutnya. Jika Anda seringkali bertemu dengan sosok seperti ini di rumah Anda, itu tandanya Anda ada orang yang sirik kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah taburkan garam di sekitar rumah Anda, kemudian selalu bacalah surat Yasin setiap habis salat maghrib, salat isya, dan tengah malam. Kalau bisa, bacalah surat Yasin secara berjamaah atau orang banyak. Lakukan secara berturut-turut selama 7 hari lamanya. Sosok pocong yang seperti inilah patut Anda waspadai, karena dia bisa meludahi Anda, dan yang terjadi setelah tubuh Anda diludahi, maka tubuh Anda bisa melepuh atau hangus. Pada dasarnya, yang patut kita mintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepadanya, dan niscaya hal buruk tidak akan menimpa Anda, karena sebelum Dia menciptakan manusia, Dia telah menciptakan jin dan syaitan yang ditugaskan untuk menguji iman di dalam diri kita. Itulah asal muasal pocong dan sejarah hantu pocong yang lumayan menyeramkan.